Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Dalam dunia pelayaran kita mengenal suatu bangunan yang namanya mercusuar. Kalau tidak ada mercusuar, hampir dapat dipastikan pasti ada banyak kapal yang tenggelam, karam di laut. Kenapa? Karena mercusuar sangat diperlukan ketika ada badai, ketika ada cuaca yang buruk, ketika dinaungi naungan malam, ada kegelapan sehingga pelayaran tidak akan tersesat atau menabrak batu karang atau karam bahkan tenggelam ke dasar laut. Jadi mercusuar gunanya untuk menyelamatkan perjalanan kapal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perbandingkan dengan sebuah perumpamaan, apa yang kita dengar dalam Injil hari ini menurut Injil yang ketiga, Injil Lukas, adalah sebuah mercusuar juga. Kita dapat menyebutnya sebagai mercusuar iman. Apa yang dimaksud dengan mercusuar iman? Yaitu ketika Sang Kristus junjungan kita menampakkan diri dalam kemuliaannya, tubuhnya bersinar, pakaiannya menjadi berkilau-kilauan. Ini adalah mercusuar yang akan menyelamatkan para murid nanti ketika para murid ada di dalam kegelapan cuaca iman mereka, yaitu pada saat Tuhan Yesus ditangkap, pada saat Tuhan Yesus diadili, pada saat Tuhan Yesus diarak menuju Golgota mengalami penderitaan yang di dalam pandangan para murid ini adalah kegelapan iman mereka. Kita ingat nanti cerita dalam peristiwa pada saat Jumat Agung, murid-murid semuanya berlarian karena hati mereka gelap, karena iman mereka menjadi surut, bahkan menjadi suram. Maka peristiwa Yesus yang menampakkan diri, ini mercusuar iman. Sang Kristus mengantisipasi peristiwa Jumat Agung. Jadi kalau bahasa gampang, kalau mau dikatakan dengan perkataan, wahai muridku, nanti kalau kamu melihat tubuhku ini dipukuli, nanti kalau melihat tubuhku ini dihancurkan, nanti kalau melihat tubuhku ini luka-luka, ingatlah tubuh yang ini pula yang sudah kamu lihat dalam kemuliaannya. Jangan gugur imanmu, jangan gelap hatimu, jangan suram jiwamu kalau melihat peristiwa itu terjadi. Aku diarak menuju Kalvari untuk disalibkan. Jadi ini sebuah mercusuar iman, sehingga nantinya rasul-rasul ketika melihat Yesus disengsarakan, mereka mengingat bagaimana gurunya, bagaimana Tuhannya sungguh-sungguh memiliki tubuh kemuliaan yang sebenarnya tidak terkalahkan, namun memberikan dirinya untuk menjadi kurban penebusan. Ingat saudara-saudari, nanti kalau Jumat Agung diingat ceritanya bahwa ketika Sang Kristus akan ditangkap, tidak mungkin beliau ditangkap. Yang ada adalah Tuhan mengizinkan dirinya ditangkap. Tuhan memberikan dirinya ditangkap. Nanti dengar baik-baik pasio Jumat Agung, ketika orang-orang bertanya, siapa yang manakah Yesus? Lalu Tuhan berkata, siapa yang kamu cari? Mereka berteriak, Yesus dari Nazaret. Ketika Sang Kristus mengatakan, akulah dia, mereka terpental ke belakang. 600 prajurit jumlahnya terpental ke belakang dan berserak jatuh ke tanah. Ini membuktikan perkataan baginda Yesus, akulah dia, memiliki semacam tenaga yang luar biasa yang membuat orang-orang yang akan menangkapnya terpental. Ingat baik-baik, Jumat Agung bacaan ini akan muncul yang artinya adalah sebenarnya Yesus Kristus tidak terkalahkan, tidak bisa ditangkap, tetapi mengizinkan, membiarkan dirinya ditangkap untuk naik ke Golgota. Jadi ini peristiwa mercusuar iman. Wahai muridku, jangan sampai gelap imanmu kalau nanti melihat aku sengsara, sebab aku telah mengalahkan dunia. Itu kata Alkitab. Sebab tubuhku sebentar lagi akan berada dalam kemuliaannya. Itu gunanya transfiguratio. Transfiguratio perubahan rupa, atau dalam bahasa Yunani metamorfosis. Yesus Kristus
yang berubah rupa di depan para murid yang menjadikan diri beliau sebagai mercusuar iman. Nomor 2, ini merupakan suatu nubuat tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang bernyala. Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang berkilauan. Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Itulah kenapa manusia pertama ketika Tuhan ciptakan tidak menggunakan baju, dan memang tidak perlu baju, bukan berarti mereka telanjang bulat, tetapi baju mereka adalah cahaya kemuliaan. Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, tidak ada mereka bikin baju, tapi bukan berarti mereka telanjang bulat, bukan. Tetapi baju mereka adalah cahaya kemuliaan yang memancar dari badan mereka, sebab itulah cahaya kemuliaan Allah. Alkitab katakan, ketika mereka jatuh dalam dosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada lagi nyala dari tubuh kita, tidak ada lagi nyala dari badan manusia. Tapi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Jadi Yesus Kristus mengembalikan, gini loh kalau bahasa gampang, wahai muridku, begini loh keadaan tubuh manusia sebelum tubuh itu dipakai untuk berdosa. Kira-kira bahasa gampangnya begitu. Lalu apa maknanya untuk kita? Kita bicara mengenai mercusuar iman. Para murid nanti ketika mengalami kesulitan, yaitu gurunya ditangkap, ada mercusuar imannya. Ingat, ini kemuliaan. Apa untuk kita yang dapat kita pelajari, saudara-saudari? Ada kalanya kita pun mengalami peristiwa seperti para murid, gelap. Mengalami peristiwa seperti para murid, seperti kehilangan iman, kehilangan pegangan, karena jalan salib kita di dunia tampaknya panjang. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk berpegang pada mercusuar iman. Apa itu mercusuar iman bagimu dan bagiku? Adalah saat ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya di depanmu. Apa maksudnya lebih konkret? Saat ketika Tuhan menolong hidupmu, menyatakan kemuliaan adalah ketika kamu dulu pernah mengalami kesulitan dan Tuhan tolong, itu adalah saat Tuhan menyatakan kemuliaan kepadamu. Itu mercusuar imannya. Jadi kalau hari ini atau mungkin pada masa-masa depan kita mengalami kesulitan, ingat kita masing-masing punya mercusuar iman. Saat Tuhan menyatakan kemuliaan, yaitu saat jelas begitu rupa pertolongan Tuhan dalam hidup kita, sehingga di masa yang sulit kita tidak kehilangan pegangan. Itu saudara-saudari makna dari Prapaskah yang kedua. Shalom alaikum.